Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Sabtu 20 Juni 2020, saya akan memimpin renungan untuk kita yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Dalam bahasa Batak Toba, dari botohamu akan mangula di bagas joro mangan sian joroi, jala akan marhaladu dilanggatani marsaulion siani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita sudah memiliki pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu, bagi kita yang masih belum memiliki pekerjaan kita, hendaklah kita terus berdoa supaya kita boleh diperkenankan Tuhan memiliki suatu pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu yang manusiawi, sudah menjadi kebutuhan oleh manusia. Setidaknya kita melalui pekerjaan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita, makan dan minum kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, kebutuhan keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, baiklah kita mensyukuri pekerjaan kita, menyukai pekerjaan kita, apalagi kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita melalui pekerjaan kita. Maka sungguh alangkah malangnya bila kita tidak mau lagi bekerja. Baik itu karena kita takut, baik itu karena malas, baik itu karena kita tidak mau bekerja. Perbuatan demikian akan membuat kita jatuh dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Oleh karena itu, marilah kita menjauhkan diri dari rasa malas atau alasan-alasan apapun yang membuat kita tidak mau bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat seorang pelayan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja. Bagaimana mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja di ladang Tuhan, di tengah-tengah jemaatnya. Kita melihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 13, mengapa Paulus mengatakan demikian? Tentu ada konteksnya. Kerasulan Paulus telah diragukan, telah dikritik. Maka mereka tidak mendukung pelayanan Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Paulus di sini mempertahankan kerasulannya sebagaimana rasul-rasul lainnya. Ia menyatakan kewajiban dan hak rasul di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara keseluruhan pelayanan Paulus, ia tidak pernah lepas dari persoalan, tantangan. Ia sering mengalami penolakan dari orang-orang yang membencinya. Ia sering menghadapi kapal karam, hampir tenggelam, dan menderita kelaparan. Terkadang ia dimasukkan ke dalam penjara oleh karena Injil, kabar baik yang harus ia kabarkan ke seluruh bangsa. Dia tidak pernah menerima gaji. Dia harus membayar biaya perjalanannya sendiri, memiliki pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Maka bisa kita lihat bahwa Paulus ini adalah seorang pribadi yang siap menderita, seorang rasul yang siap untuk menderita. Hal ini sangat Paulus yakini. Hal yang Paulus sangat yakini adalah bahwa ia sudah mendapatkan kebahagiaannya, bahwa ia sudah mendapatkan kemegahannya, ialah yakni memberitakan Injil. Tidak satu orang pun yang dapat mengambil merenggut kemegahannya daripadanya. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya ketika Tuhan mengutus Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan, apa yang hendaklah kita lakukan?
marilah kita mendukung pelayanan di gereja. Pelayanan tidak hanya di persekutuan saja, ibadah minggu, PA, dan lain sebagainya. Namun pelayanan yaitu dalam kehidupan jemaat. Seorang pelayan hadir di tengah-tengah jemaat, melayani kaum bapak, ibu, anak-anak, kaum remaja, pemuda-pemudi, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan seorang pelayan tidak berbeda dengan kehidupan jemaat-jemaat. Demikian juga jangan menghalang-halangi pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Hendaklah kita mendukung, hendaklah kita mau aktif dalam memajukan perkembangan pelayanan di gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hambanya. Maka ia berkenan bagi jemaat untuk membekali kehidupan hamba-hambanya. Namun yang utama dan terutama, kabar baik akan tetap selalu disuarakan di tengah-tengah dunia. Kabar baik akan tetap selalu disuarakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.